Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhiruhu 'alad dini kulli wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad tibtil qulubina wa dawaiha wa asraril anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wa qala aidan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Hadirin sidang salat Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, patut kiranya kita bersyukur kehadirat Allah atas segala limpahan rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat sempat. Manakala nikmat-nikmat ini ada di dalam jiwa kita semuanya, maka secara cepat ketika kita sudah mengetahui panggilan Allah, yaitu untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat, maka kita akan bersegera untuk melaksanakannya. Salawat serta salam marilah tetap kita curah limpahkan pada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan senantiasa memperbanyak salawat kepadanya sebagaimana Allah memerintahkan kepada kita semuanya beserta para malaikatnya dan kepada orang-orang yang beriman. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah beserta para malaikatnya dan memerintahkan kepada seluruh orang-orang yang beriman untuk berselawat kepadanya, untuk sebagai rasa syukur kepada Allah, sebagai rasa syukur akan diutusnya baginda kita Rasulullah SAW, yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Syafaat baginda kita Rasulullah SAW dikala tidak ada syafaat yang lain. Syafaat-syafaat itu dibuka dengan permintaan pertolongan dari baginda Rasulullah SAW kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga syafaat-syafaat dari nabi-nabi yang lain juga terbuka. Beruntunglah kita menjadi umat beliau sampai saat hari ini. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, khotib selalu berpesan dari minggu ke minggu, setiap Jumatnya selalu berpesan untuk kita meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dimudahkan. Karena kalau tanpa pertolongannya kita sungguh sangat berat untuk melaksanakan perintah Allah, tapi sangat mudah untuk mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini izinkan tema yang kami bawakan dari intisari surat Al-Imran 104 disambung dengan 110.
Tadi sudah kami bacakan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Yang artinya hendaknya ada di antara suatu kaum, dan tentu kita adalah menjadi kaum yang saat ini beriman kepada Allah. Untuk apa? Untuk menyerukan kebaikan, untuk mengajak kepada perintah-perintah Allah, untuk mendorong menjalankan syariat-syariat Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, terutama keluarga kita, diri kita, teman-teman kita, dan seluruh yang kita mengaku dirinya sebagai muslim itu adalah bersaudara. Maka kita punya kewajiban untuk saling mengingatkan satu sama lainnya. Yad'una ila khair, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna wa yanhauna 'anil munkar, dan mengajak orang-orang yang ada di sekitar kita untuk mencegah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dilarang oleh baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh ajaran agama, agar kita tidak mendapatkan fitnah kehidupan, bencana demi bencana di dalam kita menjalani kehidupan ini, di dalam kita melaksanakan aktivitas ini. Mengapa kita harus beramar ma'ruf nahi munkar? Di ujungnya wa ulaika humul muflihun, agar kita menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, jangan malas kita untuk saling bertegur sapa satu sama lainnya, karena al-muslimu ahul muslim. Muslim yang satu itu adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kita ibaratnya satu tubuh. Jangan kita merasa melihat orang lain berbuat keburukan kita biarkan. Baginda kita Rasulullah SAW sudah memberikan bagaimana cara kita untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, khususnya ketika kita melihat kemungkaran. Maka Rasulullah SAW dengan sabdahnya, dengan terjemahan bebas dan khotib itu menyampaikan 3 hal. Apabila engkau melihat suatu kemungkaran, maka lakukan 3 hal ini. Bila mana kita memiliki kekuatan, yang pertama, maka lakukan dengan kekuatan kita. Kekuatan itu apa? Kalau kita punya kekuasaan, maka lakukan dengan kekuasaan yang kita miliki untuk mencegah kemungkaran-kemungkaran itu, untuk menghindari. Kalau kita diam dengan adanya kemungkaran, maka tinggal tunggu. Tunggu apa? Azabnya. Azab itu tidak pilih-pilih. Apakah di situ ada orang baik atau tidak? Semuanya ketika kemungkaran itu dibiarkan, maka pilihannya cepat atau lambat azab itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu tanpa pandang bulu. Bagi yang melakukan kemaksiatan itu adalah peringatan, bahkan bisa menjadi hukuman. Tapi bagi orang-orang yang beriman yang tertimpa dengan musibah itu, bisa jadi itu adalah teguran. Karena apa? Dia diam ketika ada kemungkaran. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bila mana kita tidak memiliki kekuasaan, maka lakukanlah dengan kita mau bertegur sapa. Tegur dengan lisan kita. Kalau kita punya, karena kita ini memiliki budaya agak ketimuran, rasa malunya sangat tinggi, sungkan, wis dijarno, kok lakak dhewe. Maka jangan biarkan hati ini kosong. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah ia hidayah. Berikan itu hidayah agar dijauhkan dari kemaksiatan. Maka hadirin jemaah rahimakumullah, kita patut bisa mencegah musibah demi musibah yang terjadi di negeri ini dengan kita ayo
Kalau ada kebaikan, kita datangi bersama. Kalau ada keburukan, kita tegur beramai-ramai. Tentu dengan cara yang baik, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wa mau'izatil hasanah." Ajak mereka ke jalan Allah dengan cara apa? Dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Hikmah juga bisa dikatakan dengan ilmu yang kita miliki untuk menunjukkan pada jalan yang benar. Wa mau'izatil hasanah. Dengan peringatan yang santun, yang baik, tidak mencaci maki. Walaupun ada sebuah aliran misalnya jangan menyalahkan orang lain, kita harus kembali pada diri kita sendiri. Kalau kita tidak saling mengingatkan, tidak watawasau bil haq watawasau bis sabr, maka tidak akan ada tatanan kebaikan yang ada di muka bumi. Karena sejatinya Rasulullah SAW dengan para nabi diutus itu adalah untuk menata tata kehidupan di muka bumi ini. Kita semuanya adalah khalifah. Kita diciptakan oleh Allah, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kita ini adalah pemimpin. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya kepada diri kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema utama kita adalah yaitu syarat menjadi umat yang terbaik ada di dalam surat Al-Imran ayat 110, lanjutan dari Al-Imran 104. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Kata kuncinya di ujung lagi, wa tu'minu billah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi yang dua sudah dibahas. Kuntum khairu ummatin, kalian itu semuanya, kalian itu diutus. Sebenarnya ini merujuk kepada ketika Allah mengutus para nabi, para rasul. Tapi kitalah yang sekarang ini sedang berada sebagai orang-orang yang beriman, menjadi umat yang terbaik. Menjadi umat yang terbaik. Apa yang harus dilakukan untuk menjadi umat yang terbaik? 3 hal. Yaitu ta'muruna bil ma'ruf, tadi sudah dibahas. Yang pertama, kita harus menyerukan kebaikan. Jangan bosan-bosan untuk saling mengingatkan dengan penuh kesabaran, dengan penuh kebaikan, kesantunan. Yang kedua adalah wa tanhauna 'anil munkar, mencegah perbuatan. Kalau di dalam pemerintahan kita amar ma'ruf nahi mungkar itu, yang ma'ruf itu dikerjakan oleh para ulama, mencegah kemungkarannya itu dilakukan oleh para umara, sehingga ada pembagian tugas. Tetapi itu semuanya masyarakat harus berkolaborasi untuk satu sama lainnya. Kalau ada ketidaktertiban di lingkungan kita misalnya, maka kalau itu masalah kemaksiatan, segera hubungi Kamtibmas masing-masing di wilayahnya. Itu bagian daripada bagaimana kita menjaga tatanan kehidupan agar kita dijauhkan dari fitnah kehidupan kita. Yang di ujungnya adalah wa tu'minu billah, beriman kepada Allah. Kita tidak cukup hanya berbuat baik. Yang penting saya baik. Kita tidak cukup hanya mencegah kemungkaran itu, tapi tidak dilandasi dengan iman kepada Allah. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan tanpa dilandasi iman kepadanya, maka tidak ada nilai artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita memiliki harta yang banyak, kita sedekahkan misalnya. Orang-orang yang tidak beriman itu berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, tapi manakala itu tidak dilandasi dengan iman kepada Allah, maka tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada punya nilai. Tetapi kalau manakala sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di hadapan Allah dengan dilandasi iman kepadanya, maka Allah akan membalasnya sebagaimana Allah berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah
wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar biji sawi pun kebaikan kalau itu dilandasi dengan keimanan, maka Allah akan membalas menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dari 3 yang mana kita oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi bagian dari umat yang terbaik, yaitu umatnya baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya mengakhiri khutbah ini, ada sebuah kisah singkat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabatnya. Wahai sahabatku, tahukah engkau siapakah orang yang terbaik setelah aku? Para sahabat menjawab, Umar, Utsman, Ali, Abu Bakar, menjawab semuanya, tentu ya Rasul, kami yang terbaik setelah engkau. Apa yang dijawab oleh Rasulullah SAW? Tentu dengan senyumnya, dengan cara khasnya Rasulullah SAW menjawab, tidak memungkiri engkau adalah yang terbaik setelah aku. Kenapa engkau terbaik setelah aku? Karena engkau melihatku. Karena engkau mendengarkanku, karena engkau duduk bersamaku, melihatku. Setiap hari engkau tahu tentang apa yang ada dariku. Tapi bukan itu yang kami maksud. Yang terbaik setelah aku adalah di mana ia tidak pernah melihatku, tidak pernah bersamaku, tidak pernah mendengarkanku, tetapi dia menjalankan perintah-perintah Allah yang telah aku bawa, yang disampaikan sama halnya seperti engkau. Artinya apa? Kita di posisi sekarang adalah tidak pernah melihat Rasulullah SAW, tidak pernah bersama beliau, tidak pernah mendengar langsung dengan beliau ajaran-ajaran yang harus dilaksanakan. Tapi Rasulullah SAW 1400 abad yang lalu, tahun yang lalu sudah menyampaikan kepada para sahabat, mereka yang tidak pernah melihat aku, tidak pernah mendengarkan kata-kataku, tidak pernah duduk bersamaku, tetapi dia mencintaiku. Dengan cara apa? Menjalankan yang menjadi ajaran-ajaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pantas kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Demikianlah khutbah singkat yang bisa kami sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, khususnya bagi khatib dan para jemaah sekalian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shaalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'na wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari di penghujung khutbah ini nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap musibah yang menimpa saudara-saudara kita
dari peristiwa Kanjuruhan kita bisa mengambil hikmah, mengambil ibrah yang terbaik, bahwasanya semuanya sudah Allah takdirkan. Tentu itu tidak hanya mengatakan ini sudah takdir Allah, tapi kita harus introspeksi diri kita semuanya, apa yang telah terjadi dalam persepak bolaan yang ada di Indonesia kita. Mudah-mudahan dengan doa kita terbaik, para korban atau yang sedang terkena musibah ini oleh Allah diberikan ketabahan, kesabaran, semua elemen-elemen yang ada bersinergi untuk menuntaskan persoalan yang terjadi saat ini. Bagi yang meninggal, mudah-mudahan Allah ampunkan segenap khilafnya, dan Allah terima sekecil apapun dosa-dosa, sekecil apapun Allah terima, sekecil apapun amal ibadah sebagai bekal ia menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma khawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najata min nar wal afwa indal hisab. Wa khususan ila ruhi wa jasadi arwah tragedi Kanjuruhan 1 Oktober 2022. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftina ba'dahum waghfir lana wa lahum. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.